Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam tidak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban modern seperti saat ini, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Perkenalkanlah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Karisa Laina Zahra. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam untuk menyampaikan topik yang berjudul perilaku konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam hadir dengan nilai-nilai agar menjadi panduan dalam berperilaku ekonomi yang membawa pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Masyarakat muslim dalam aktivitas ekonominya hendaknya memenuhi beberapa kaidah pokok dalam fikih Islam agar pola konsumsi, produksi, dan distribusinya berada pada jalur koridor Islam. Pada saat penentuan pilihan kebutuhan dan keinginan, itulah perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh akal, nafsu, dan keimanan. Ekonomi Islam memiliki kekhasan bahwa perilaku individu dan masyarakat dalam aktivitas ekonominya berlandaskan nilai agama Islam, sehingga alasan perilaku memenuhi kebutuhan dan keinginannya mengacu pada pertimbangan nafsu, akal, dan keimanan secara proporsional dan mengedepankan keimanan sebagaimana ajaran Islam. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang dianggap tidak mampu memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku ini juga merupakan cara konsumen mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas seperti uang, waktu, dan tenaga untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan demi kepuasannya. Berbeda menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatwa. Menurut beliau, faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu keinginan atau selera masyarakat terhadap berbagai jenis barang yang berbeda, yang selalu berubah-ubah. Jumlah para peminat terhadap suatu barang, kualitas pembeli, lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang, cara pembayaran yang dilakukan tunai atau angsuran, dan besarnya biaya transaksi. Permintaan barang dan halal dan haram terdapat di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Pemisah barang halal dan haram sangatlah penting dalam aktivitas ekonomi dan aktivitas konsumsi, sebab digunakan untuk menggambarkan suatu fungsi maslahah. Tingkat maslahah untuk barang halal dan haram sangat berbeda karena barang haram tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, semakin sedikit barang-barang haram yang dikonsumsi akan memberikan tingkat maslahah yang tinggi. Bagaimana kaitan antara barang halal dan haram dengan permintaan? Konsumen muslim melakukan konsumsi atas suatu barang untuk mendapatkan maslahah. Semakin tinggi maslahah yang didapat dari suatu barang, maka semakin tinggi konsumsi atas barang tersebut. Sementara maslahah hanya akan didapat dari konsumsi barang yang halal. Konsumen muslim tidak mengkonsumsi barang yang haram sebab tidak dapat memberikan maslahah. Sebaliknya, konsumsi atas barang haram hanya akan menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, konsumen muslim tidak akan mengkonsumsi barang haram dan hanya mengkonsumsi barang halal. Dan dengan demikian, permintaan halal akan selalu lebih tinggi daripada barang yang haram. Menurut bahasa Arab,
Konsumsi berarti membelanjakan atau menghabiskan benda, barang maupun uang untuk memperoleh manfaat dari benda tersebut. Kalau menurut bahasa Indonesia, konsumsi diartikan sebagai pemakaian barang hasil produksi atau barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup, seperti bahan pakaian, rumah, makanan, dan sebagainya. Bagaimana perilaku konsumen dalam berkonsumsi? Menurut teori konvensional, konsumen dalam memenuhi kebutuhannya diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan dalam kegiatan konsumsinya. Sedangkan kalau konsumsi dalam Islam itu memilih barang dan jasa yang dapat memberikan maslahat maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslahat yang diperolehnya. Selanjutnya, tujuan konsumsi dalam Islam bukanlah konsep utilitas, melainkan kemaslahan. Sebab konsep utilitas itu sangat subjektif karena dia didasarkan pada kebutuhan keinginan. Sedangkan konsep maslahah relatif lebih objektif karena didasarkan pada pemenuhan kebutuhan. Tujuan konsumsi seorang muslim lebih mempertimbangkan maslahah daripada utilitas. Pencapaian suatu maslahah merupakan tujuan dari syariat-syariat Islam yang tentu harus menjadi tujuan dari aktivitas konsumsi. Menurut Pujono, batasan-batasan dalam berkonsumsi adalah jenis yang dikonsumsi harus barang yang halal dan baik, yaitu halal zatnya dan halal prosesnya. Yang kedua, kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi. Artinya konsumsi konsumsi harus memberikan lebih banyak manfaat dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan baik dirinya maupun orang lain. Yang ketiga, kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit, melainkan pertengahan. Selanjutnya, kendala-kendala dalam konsumsi, yaitu kendala anggaran. Jadi kalau anggarannya tidak memenuhi, dia tidak dapat untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, kendala berlebih-lebihan, yaitu kendala berlebih-lebihan yaitu larangan adanya tindakan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi suatu macam barang. Jadi kita tuh harus memperhatikan maslahah agar terhindar dari israf. Yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Jadi memberikan kesempatan kepada konsumen lain untuk memberi barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, masalah dalam berkonsumsi, yaitu untuk menjadikan kita tuh menjadi makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Yang kedua, masalah harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat-syariat Islam sehingga akan membentuk pribadi yang luhur. Ketiga, konsumen muslim akan memilih barang dan jasa yang memberikan maslahat maksimum. Selanjutnya, menurut M. Abdul Manan, prinsip konsumsi dalam Islam yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Norma-norma dasar dalam konsumsi itu membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Jadi hartanya tuh hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran karena sikap sederhana yang kita tunjukkan itu untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas. Dan yang ketiga yaitu kesederhanaan. Selanjutnya, sasaran konsumsi bagi konsumen muslim yaitu membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran dan konsumsi sebagai tanggung jawab sosial. Maksudnya itu kewajiban untuk melakukan zakat. Kewajiban zakat itu untuk menjaga kestabilan ekonomi. Selanjutnya kita masuk perilaku konsumsi muslim dalam berbelanja. Seorang individu muslim dalam melakukan konsumsi akan senantiasa memprioritaskan maslahah. Barang yang dipilih untuk dikonsumsi adalah barang yang mengandung maslahah yang lebih tinggi. Seorang muslim dalam melakukan konsumsi juga akan peduli kepada orang lain. Implementasi konsumsi muslim dalam berbelanja dapat dilakukan dengan mempertimbangkan maslahah dari produk-produk yang dibeli. Misalnya, Ahmad biasa mengkonsumsi air produk mineral X.
merek X. Produk tersebut dijual dengan harga 5.000 karena Ahmad milih ini dari pemiliknya itu seorang muslim. Pada suatu waktu Ahmad dihadapkan pada dua pilihan mirip merek X dan merek Z, dan merek Z ini harganya 5.300 dan keduanya merupakan milik orang Islam. Tetapi hasil penjualan merek Z ini akan dibagikan kepada kaum duafa. Ahmad yang menerapkan nilai-nilai prinsip Islam, dia akan memilih yang merek Z sebab hasil penjualan dari produk tersebut akan dibagikan kepada kaum duafa, sehingga maslahah dari merek Z lebih tinggi daripada merek X. Dengan demikian, salah satu implementasi konsumsi muslim dalam berbelanja yaitu membeli produk dari produsen muslim yang sebagian hasil penjualan produknya dibagikan kepada sesama. Selanjutnya, perilaku konsumsi dalam bersedekah. Seorang muslim yang menerapkan konsumsi untuk bersedekah akan mendapatkan sedekah tersebut sebagai bagian dari konsumsinya. Meskipun pendapatan telah habis untuk konsumsi dan aktivitas menabung tidak dapat dilakukan, tetapi konsumen muslim tetap dapat bersedekah. Aktivitas sedekah bagi konsumen muslim merupakan pengeluaran yang harus dilakukan sebagai bentuk belanja di jalan Allah. Selanjutnya, perilaku konsumsi muslim dalam berwakaf, yaitu salah satu perilaku konsumen muslim yaitu membelanjakan harta di jalan Allah. Konsumsi ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya untuk wakaf. Seorang konsumen muslim yang menerapkan nilai-nilai dan prinsip konsumsi Islam akan berwakaf meskipun secara ekonomi tidak memiliki harta yang banyak. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.